tai ya. Ada sapinya apa? Ngedahar Prasasti. Jadi selama ini sampai dengan Pulau Liran kami sudah menancapkan 65 prasasti. Prasasti ini adalah penanda bagi batas wilayah terluar dari negara yang kita cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Bandung untuk Indonesia, rumah Indonesia, rumah kita, terdiri dari 17.504 ruangan. Itulah pulau-pulau yang terserak dalam komposisi yang asri di hamparan Nusantara. 92 diantaranya berada di garis depan Indonesia, menjadi pagar yang berbatasan dengan negara tetangga. Ekspedisi garis depan Nusantara berhasrat mengingatkan kita bersama untuk menghayati kebesaran negeri tercinta, Ibu Pertiwi Indonesia. Selamat siang semua. Siang. Pertama saya menyampaikan banyak terima kasih. Saya berharap ekspedisi garis depan Nusantara ini memberikan tanda mata bagi kita semua, dan bukan saja sebatas itu, lebih bagi wilayah Kecamatan Wetar ini bisa memberikan informasi yang bisa mendapat perhatian dari luar. Awalnya sudah tahu luas pulau. Dari luas pulau, dari situ kita rencanakan, misalnya kalau pulaunya cukup kita kerjakan, bisa kita kelilingi dua hari atau 3 hari, oke kita kerjain. Tapi kalau contohnya kayak Pulau Wetar dengan luas yang memerlukan waktu bisa 1 minggu atau lebih lah gitu, kita hanya fokus di daerah sekitar dari titik kita pemasangan prasasti. Kita dalam rangka ini ekspedisi Batas 2022. Jadi kami kurang lebih mau bisa dengan Pak Sebandaran. Ya, memang apa? Dari sulit itu dia bisa karena ada kegiatan jadi khususan dan ini surat pimpinan. Jadi ini kapal ini cuma bawa tim saja. Cuma juga ada di sini. Untuk sementara nanti ya. Kalau untuk yang datang begini kan paling tidak kita harus mendukung toh. Iya. Setidaknya orang-orang nggak harus mendukung. Iya. Terima kasih sekali. Biasanya pagi ya Pak ya? Besok pagi. Itu bagaimana Pak tadi? Harus penuh ya Pak ya? Iya penuh baru ya. Katum apa itu? Menjadi dia uap mendidih dulu baru katum pasang bambu pendek ini supaya dia pun air keluar dari sana. Uapnya naik di sini baru itu. Sagirunya tiap hari? Iya tiap hari. Siang malam. Katum saya bisa lepas. Siang malam mereka lepas nanti dia pun ini kering. Sangat air lagi. Dikisarin dari dulu ketemu mencari cari hidup dengan koli ini. Koli ini Bang. Coba itu
Sop ini. Orang tua jual supaya sekarang nak ketempor oleh separuh pangkat-pangkat besar itu dari Sop sop ini, Bang. ini. Jadi sekarang mau larang tapi masyarakat di sini bawa mencari. Sebagai ibu kota kabupaten kayaknya masih terlalu sederhana kali ya, Kisar. Ya dengan fasilitas misalnya sarana transportasi itu hanya terbatas, hanya satu alur hanya ke bandara, sementara ke daerah pemukiman lainnya harus melewati jalan tanah kayak gitu. Banyak keluhan dari masyarakat itu mengenai air. Mereka sangat membutuhkan air karena mereka rasakan itu hal yang berat, harus bawa air di satu titik yang jauh gitu dari desa mereka. Mereka harus pagi-pagi sekali atau di tengah terik matahari dia bawa air, didorong, diangkat dengan lokasinya yang ya di garis perbatasan, terus dengan kondisi alam, sarana-sarana bantuan ke mereka seperti transportasi yang konon katanya sampai harus nunggu 2 minggu, 3 minggu, bahkan kalau misalnya cuaca buruk bisa bulan depannya. Itu otomatis kan supply buat mereka sendiri sulit lah. Kalau ngelihat dari kacamata saya, dengan jumlah pulau yang tersebar, yang ada di MBD, yang pulau terluar, kecil terluar, tapi berpenduduk. Kalau kosong misalnya masih agak mendingan lah, tapi dengan adanya orang di sana, adanya kehidupan di sana, kayak itu harus lebih diperhatikan. Ini yang keberapa, Bu? Ini yang ke 8. Kalau menurut yang asli turunannya Ibu atau Bapak? Bapak ya. Raja di sini yang membagi tanah atau mengatur pemerintahan ketika itu. Oh iya. Apa semua. Kalau soal masalah, kalau ada masalah tanah apa semua, saya bisa selesaikan di pemerintah, tuh harus dibawa ke sini. Pertama ke sini dulu. Harus dilaporkan ke sini, nanti di sini yang putuskan. Seluruh Kisar ini, Bu? Iya. Jadi tanah di Kisar memang dari yang punya kerajaan sini. Iya. Kerajaan apa namanya? Marna. Bakar. Oh, Bakar di sini ya. Iya. Silakan yang belum. Iya ya. Kami tim Ekspedisi Garis Panas Nusantara akan memberikan suatu penanda, yaitu prasasti tentang Pulau Kisar, pulau terluar ke-67 yang sudah kami data dan kami kunjungi.
Dari Bandung untuk Indonesia. Rumah Indonesia, rumah kita terdiri dari 17.504 ruangan. Itulah pulau-pulau yang terserak dalam komposisi yang asri di hamparan Nusantara. 92 diantaranya berada di garis depan Indonesia, menjadi pagar yang berbatasan dengan negara tetangga. Ekspedisi garis depan Nusantara berhasrat mengingatkan kita bersama untuk menghayati kebesaran negeri tercinta Ibu Pertiwi Indonesia. Kelak, setiap warga bangsa yang bermukim terpisah di ribuan pulau dengan mudah dapat saling mengunjungi ketika laut di antara pulau-pulau Nusantara telah menjadi penghubung, bukan pemisah, untuk mempersatukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ekspedisi garis depan Nusantara, penjelajahan dan pendataan 92 pulau terdepan Indonesia, pengabdian sepenuh cinta. Terima kasih kesempatan yang diberikan saudara-saudara sekalian yang sempat hadir pada momen yang berbahagia ini, terutama teman-teman dari tim ekspedisi garis depan Nusantara. Pertama sekali bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh hadir di sini, saudara-saudara boleh datang dari tempat yang jauh dan kita mengukir satu sejarah di tempat ini dengan menancapkan prasasti yang begini berharga bagi kita bangsa Indonesia. Ketika kita lengah, pulau-pulau terluar ini bisa saja menjadi milik bangsa lain dan itu sudah pernah terjadi. Dua, cheers. Jebret. Iya. Iya. Indonesia Jaya, NKRI harga mati. Tim Garis Depan Nusantara melanjutkan ekspedisi di pulau-pulau terdepan untuk mendata dan mengeksplorasi. Penjelajahan pulau terdepan di wilayah timur menggunakan kapal pinisi Cinta Laut, memasuki Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Aru. Dari topografi alam, beberapa pulau terdepan di Kepulauan Tanimbar mempunyai kemiripan dengan keadaan alam di Kabupaten Maluku Barat Daya. Perbedaan topografi di kedua kabupaten, Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat, cukup besar bila dibandingkan dengan keadaan alam di Kepulauan Aru. Beberapa pulau dan khususnya pulau terdepan di Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Aru langsung berbatasan dengan negara tetangga Australia. Dari tempat nun jauh di bagian tenggara Nusantara ini, tim Garis Depan Nusantara menancapkan prasasti dan pendokumentasian patung Soekarno-Hatta untuk simbolisasi. Penjelajahan di Kepulauan Tanimbar hingga menuju Kepulauan Aru menorehkan banyak kisah. Tim Garis Depan Nusantara meninggalkan Maluku Barat Daya dan meneruskan perjalanan dengan pinisi Cinta Laut menuju Maluku Tenggara Barat. 3 pulau terdepan menjadi target penjelajahan dan pendataan tim Garis Depan Nusantara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Setelah Pulau Selaru, tim bergerak ke Kepulauan Tanimbar. Kepulauan Tanimbar terdiri dari 21 pulau kecil dan 1 pulau besar. Pulau Yamdena merupakan pulau besar yang terdapat di ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saumlaki. Di Yamdena, tim ekspedisi melakukan pendataan budaya. Tim ekspedisi mencatat beberapa hal yang menarik di desa adat Sangliadol. Dari Saumlaki, desa adat Sangliadol berjarak 55 km. Desa adat Sangliadol merupakan tempat keramat karena terdapat perahu batu. Di desa adat ini terdapat 2 batu perahu.
orang-orang Larat menganggap Sang Liatdol juga masih saudara mereka. Dan yang unik di sana ada satu monumen dari batu. Monumen itu berbentuk perahu. Jadi di perahu batu yang disusun dalam bentuk kapal besar. Setiap upacara adat orang-orang di Sang Liatdol itu sesuai dengan peran sosialnya akan menempati tempat di perahu batu itu. Jadi tuan tanah akan duduk sebagaimana nahoda, lalu ada ketua adat akan duduk sebagai jurumudi, ketua kampung ada di jurumudi kanan. Jadi setiap bagian dari masyarakat itu akan menempati tempatnya sesuai peran mereka di dalam kehidupan sosialnya. Dan setiap keputusan yang harus diambil oleh desa itu biasanya dilakukan pertemuan di atas perahu itu. Tim ekspedisi membagi tim menjadi 3 bagian untuk menuntaskan pendataan di Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Tim mendata desa Olilit yang merupakan desa terakhir sebelum pulau terdepan, yaitu Pulau Asutubun. Olilit merupakan tempat awal agama Kristen masuk ke Pulau Yamdena pada abad ke-19 oleh misionaris bernama Matias Nis. Olilit dalam bahasa setempat berarti lingkaran, yang berarti pulau desa ini sebagai tempat berkumpul beragam warga. Kepulauan Tanimbar mencakup Pulau Asutubun dan Pulau Larat, 2 pulau terdepan yang didata oleh tim ekspedisi. Rata-rata mereka punya tradisi yang cukup kuat, khususnya di desa, di pemukiman-pemukiman yang beragama Kristen, ya, Katolik. Mereka masih memelihara adat. Jadi upacara perkawinan, upacara antar keluarga itu ada tahapan-tahapan yang harus mereka tempuh. Agak berbeda dengan pemukiman yang sudah Muslim. Biasanya mereka sudah jadi mengikuti tradisi dalam agama Islam, pengajian saja. Pulau Asutubun merupakan tempat keramat bagi masyarakat setempat dan hingga kini tidak dihuni manusia. Alam Kepulauan Tanimbar secara umum mempunyai kemiripan dengan pulau-pulau di Kabupaten Maluku Barat Daya. Tanimbar, dia agak sedikit lebih hijau dibandingkan Maluku Barat Daya. Kepulauannya terdiri dari beberapa pulau besar, yang paling besar Yamdena jelas, dan ada pulau-pulau kecil sekitarnya, Selaru, Larat. Di sini sudah banyak temukan hutan semi evergreen, jadi lebih hijau gitu. Ada sekitar 10 jenis burung endemik kepulauan sendiri di kepulauan, artinya tidak ditemukan di pulau lain gitu. Seperti kehicap Tanimbar, anis Tanimbar. Ya, terus juga reptil-reptil, biawak terutama mulai ditemukan banyak juga. Seperti biawak hijau, Parus Pasinus, biawak salvator, monitor, terus juga kanal yang besar, keluarga seperti ini. Tim ekspedisi menuntaskan pendataan di Kepulauan Tanimbar dengan mendata Pulau Larat. Pulau Larat terletak di utara Pulau Yamdena, Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Setelah menuntaskan penjelajahan dan pendataan di Maluku Tenggara Barat yang diakhiri di Pulau Larat, tim melanjutkan ke perjalanan dengan cinta laut menuju Tual, Kepulauan Kei. Di pinisi cinta laut, tim melakukan aktivitas seperti biasa. Begitu pula kru kapal pinisi. Pengecekan mesin dan perbaikan mesin mengisi hari-hari di pinisi cinta laut. Namun, pelayaran dan penjelajahan tim menggunakan pinisi sering terhambat cuaca.
bulan Januari hingga Maret, daerah timur mengalami angin dari barat. Sering hujan angin datang secara tiba-tiba. Target operasi pun beberapa kali harus segera diubah untuk menyiasati cuaca yang tidak menentu. Kita berjalan menuju Tual, karena kalau langsung ke Dobo terlalu jauh. Nah, dalam perjalanan dari Larat menuju Tual itu, kita mendapatkan pengalaman yang cukup mengasihkan. Kita berangkat dari jam 9 pagi dari Larat, jam 10 pagi. Jadi jam 11 sudah mulai mendung, sekitar setengah 12 tuh hujan mulai turun. Makin lama makin besar, ombak makin lama makin tinggi. Ya kalau buat kita orang darat, wah ini sudah badai gitu. Karena ombak memang kita perkirakan sekitar antara 4-5 meter. Jadi buat ya anggota ekspedisi yang kebanyakan orang darat, ya pengalaman yang cukup mengasihkan gitu. Bahkan Pak Hidayat nahodanya juga cukup lelah mengendalikan kapal yang terus meloncat-loncat gitu di atas ombak. Jadi kita baru sampai akhirnya sekitar jam 11 malam ke Tual. Dari Kepulauan Kei yang berpusat di Tual, Pinisi Cinta Laut meneruskan perjalanan ke Kepulauan Aru yang beribu kota di Dobo. Transportasi menjadi hal yang vital di kawasan timur. Wilayah yang berupa pulau-pulau kecil yang dipisah selat dan laut menjadikan transportasi air dan udara sebuah kebutuhan yang mutlak. Dengan kondisi cuaca di mana angin barat dan angin timur berlangsung, moda transportasi air tidak beroperasi untuk waktu yang bahkan tidak ditentukan. Para penumpang yang tidak ada pilihan transportasi lain sering memaksa untuk tetap menumpang kapal jenis apa saja yang berangkat, walau kapal barang atau perintis sekalipun. Kepulauan Aru menjadi terisolir bila musim angin barat dan angin timur berlangsung. Perkembangan ibu kota Kabupaten Dobo menjadi terkendala karena aksesibilitas yang rendah. Bandara udara pun belum berfungsi maksimal. Dobo sedang berkembang dan sarana infrastruktur sebagai kota kabupaten belum memadai. Dari Dobo, perjalanan tim Expedition dilanjutkan menuju pulau-pulau terdepan di Kepulauan Aru. Dengan speedboat milik pengawas dan pemantau sumber daya kelautan dan perikanan, tim Expedition menyusuri selat untuk bertemu dengan Pinisi Cinta Laut di Pulau Panumbolai. Jangan lupa
Tim Garis Depan Nusantara melanjutkan perjalanan untuk mendata Pulau Panambulai, pulau pertama yang menjadi target tim. Seperti biasa, mengurus perizinan dan bertemu administratur desa serta tokoh adat menjadi hal yang pertama yang dilakukan tim ketika tiba di satu desa. Mulai itu juga pulaunya cukup besar sebetulnya, tapi hanya dihuni oleh penduduk sekitar 200 orang di satu desa. Pemukiman yang ada di Panambulai itu Warabal. Mereka berjumlah sekitar 60 atau 70 kakak, 200 orang. Mereka juga sebagian besar sudah bercampur dengan masyarakat pendatang dari Buton. Mereka hidup dari laut dengan kapal-kapal buatan sendiri. Dan di Pulau Panambulai itu sebetulnya cukup subur. Jadi air banyak. Dengan beberapa meter menggali, sumur mereka sudah berisi air dan airnya jernih dan tidak tawar gitu. Jadi sebetulnya sangat bagus untuk pemukiman. Tim juga datang ke tuan tanah atau tokoh adat untuk mendapatkan izin menjelajah di daerah setempat. Penuh dari dua ya, nama dulu, Mubarak Fuemi, Datu Mangar, Datu Salai, Ami Tabao, Ami Bui, Ami Pita, Ami Balabana. Yang sesuai dan dharma, ada jangan raya si Ben, muka langan, itu selalu bilang dapat imai. Ya, yang bagi buat tabak dulu. Saudaraku semua, selamat pagi. Jadi pagi ini kita tim dibagi untuk efektivitas dan efisiensi waktu. Pendataan, demografi, dan sosial budaya dilakukan oleh tim. 75 dari pulau terdepan yang sudah kita kunjungi. Jadi pagi ini kami tim ekspedisi akan melakukan kegiatan pendataan desa dan keadaan fisik pulau dan juga pemasangan prasasti. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita mulai dengan berdoa bersama dengan menundukkan kepala sejenak. Silakan. Pagi ini kita nanti dibagi dua. Jadi satu tim ada yang pemasangan dan keliling pulau kalau memungkinkan. Satu tim lagi di desa ini pendataan desa. Yang tim ke pulau itu kita sebutnya tim Nusa. Jadi nanti ada sekitar 6 orang plus dari bapak-bapak mereka. Nah, terus ada tim antaranya yang pendataan di sini ada sekitar 6 orang juga. Pendataan kualitatif yang dilakukan tim efektif untuk mendapatkan data primer dari masyarakat. Catatan kualitatif dipadukan dengan dokumentasi foto dan film semakin memperkuat pendataan yang dilakukan tim. Yang kepala sekolah itu sekarang kita kan paku itu pintu sekolah. Di Malang Pak, saya orang pertama Pak. Saya komite di sekolah Pak. 83, 84 itu Pak. Kalau kita mau melaut, mau apa ke desa Lola, ke desa Meriri, biasa kadang datang angin buruk, itu tidak bisa berangkat. Orang tidak mau makan apa saja yang ada di dalam desa.